Sesi pertanyaan, bagaimana hukumnya orang muslim ketika masa hidupnya tidak pernah sholat, maka ketika mati apakah dia disolatkan? Menurut pandangan Ustadz Syafiq, bila menurut pendapat ulama yang mengatakan kafir dalam mazhab Hambali, ketika mati nggak perlu disolatin. Hidup bila mau sholat, masa kita suruh nyolatin dia ketika dia mati? Jangan dikuburkan di kuburan orang-orang Islam, bikin jurang buat dia. Selanjutnya, bagaimana menurut pandangan Ustadz Yazid? Saudara kita tidak sholat, lalu dia mati, bolehkah disolati? Tentang orang yang tidak sholat, kita kembali, hukumnya dia muslim atau kafir? Tadi yang pembahasan kita muslim atau kafir? Muslim selama dia masih mengakui tentang wajibnya sholat. Kalau dia muslim, berarti wajib disolatkan kalau dia mati. Cuma kita kalau nggak mau solatkan, nggak ada masalah. Kan sholat jenazah fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Jadi suruh temannya juga yang nggak sholat, suruh sholatkan. Temannya yang nggak sholat, suruh sholatkan sholat jenazah. Kita nggak usah sholat sebagai pelajaran buat yang lain. Jangankan masalah itu, masalah utang aja Nabi, ketika ada sahabat yang utang 2 dinar, Nabi nggak mau sholatkan. Sebagai apa? Sebagai pelajaran buat sahabat yang lain. Utang 2 dinar, Nabi nggak mau sholatkan. 2 dinar kecil, 2 dinar. Apalagi yang utangnya jutaan. Boleh, imam masjid nggak mau sholatkan. Utang, banyak utang nggak mau sholatkan. Kalau dia mati. Jadi ini nggak boleh orang menganggap ringan masalah ini. Tapi ketika dia tidak sholat, maka biar teman yang sholatkan. Kita nggak usah sholatkan. Sebagai pelajaran buat yang lain. Selanjutnya, bagaimana menurut pandangan Buya Yahya? Dikembalikan dulu kepada hukum orang yang meninggalkan sholat. Jumhur ulama, madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika ada orang muslim meninggalkan sholat, asalkan dia masih meyakini kalau sholat itu wajib, maka dia tidak dianggap keluar dari Islam, masih Islam. Tapi melakukan dosa gede, naudzubillah, meninggalkan satu sholat saja sudah cukup untuk masuk neraka jahanam, apalagi setiap hari. Cuman hukumnya dia itu akan tetap dianggap sebagai seorang muslim asalkan dia masih mengatakan sholat itu wajib. Karena dia adalah masih dianggap sebagai seorang muslim, kalau mati maka wajib bagi kita untuk memperlakukan dia seperti orang muslim. Wajib kita memandikannya, wajib kita mengkafaninya, wajib kita menyolatinya, wajib kita menguburnya. Kalau dia tidak ada yang menyolati, kita dosa semuanya. Jangan sok kayak Nabi, karena dia tidak sholat saya tidak mau menyolati. Loh, memang aturan siapa? Kecuali mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, biarpun dia masih meyakini sholat itu wajib, maka yang meninggalkan sholat karena malas-malasan itu sudah dianggap kafir menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kecuali kita ikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, karena dia dianggap kafir tidak perlu disolati, murtad, kasihkan anjing saja, karena orang murtad adalah hina. Itu pun ada aturannya dalam mazhab Imam Ahmad, tidak serta-merta seperti itu. Tapi dalam jumhur ulama, mazhab kita tetap kita punya kewajiban, sebesar apapun dosanya dia, tetap dia adalah seorang muslim. Karena kita tidak seperti kaum Khawarij yang mengatakan murtakibul kabirati keluar dari Islam. Kita tidak mengatakan bahasanya pelaku dosa gede langsung keluar dari iman Islam, enggak. Kita tetap mengatakan mereka muslim yang bermaksiat, banyak dosa, dan dia lebih berhak untuk kita doakan. Selanjutnya, bagaimana menurut pandangan Gus Baha? Kalau dalam hadis Nabi, macam Nabi ku hebat tenan. Macam Nabi ne wong akeh. Ada orang itu punya utang 2 dinar. 2 dinar itu berarti kan kalau 1 dinar itu 4 gram, 4,2 gram. Pokoknya 1 dinar itu 2 gram. Berarti kalau 2 dinar itu 8,4. Ya sekitar anggap 8 gram, nak 1 gram itu 300.000 ping 8. Berarti pinten? 2.400.000 sih. 2.400.000.
Nah, Nabi ku pancen ya seni ya. Mulane kayak kudu hormat bagi kiai alim. Piye wae adat teng Indonesia ku anut Nabi awal-awale. Nabi rawuh ini terus. Apa orang ini punya utang? Kata Nabi, kata orang-orang, "Na'am ya Rasulullah alaihi dinaron." Dia punya utang 2 dinar. Nabi langsung balik kanan. Enggak mau nyolati. Mbah Nabi nambe utang iso ora cocok pol. Mau Nabi ra cocok ke umat utange do akeh-akeh, nah Nabi cocok malah repot to. Nabi langsung balik kanan. Tapi Nabi itu unik, ketika mau meninggalkan jenazah tadi itu Nabi sempat ngendikan dan itu mutawatir. Shallu ala sahibikum, cong kowe nyolati wae, aku ora usah. Shallu ala sahibikum, kowe nyolati wae, tapi aku ora usah. Ya Nabi pulang, kundur. Terus ditututi mbek Qatadah. Qatadah itu seorang sahabat. Ya Rasulullah, huma alayya. Utang itu tanggungan saya. Jadi mayit itu terbebas karena itu tanggungan saya. Padahal Qatadah ini tidak warisnya orang lain. Pokoknya Qatadah. Nabi balik lagi. Mau nyolati karena utangnya sudah mau ditanggung. Makanya kalau adat di Kiai Jawa itu kalau orang mati dilepas kan mesti sing gak ada utang kan ngebrokno, tapi nak misalnya berat kan nagih napa ahli waris. Itu bagus karena Nabi tadi mengkonfirmasi kalau ada utang masih ditanggung mayat kan Nabi ora kersa napa. Orang Islam tidak pernah sholat, apakah ketika mati disolatkan? Ya, jenazah seorang muslim yang semasa hidupnya tidak pernah sholat tetap wajib disolatkan karena hukumnya fardu kifayah, kecuali jika ia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, murtad. Jika demikian ia tidak diwajibkan disolatkan, dimandikan atau dikuburkan di pemakaman muslim. Namun ini biasanya berlaku bagi orang-orang secara terang-terangan menolak syariat bukan karena malas. Sholat jenazah tetap fardu kifayah, artinya jika sebagian muslim sudah melakukan sholat maka kewajiban gugur bagi orang lain, dan tidak mensolatkan jenazah yang seharusnya tetap disolatkan akan membuat seluruh kaum muslimin berdosa. Perbedaan sikap tergantung alasan tidak sholat. Tetap disolatkan jika ia tetap meyakini sholat itu wajib tetapi malas mengerjakannya. Ia tetap diperlukan sebagian muslim dan jenazahnya wajib disolatkan, dimandikan dan dimakamkan di pemakaman muslim. Tidak menanggung dosa. Menyolatkan jenazah seperti ini tidak akan membebani dosa mayit pada yang menyolatkannya. Justru yang berdosa adalah jika tidak ada yang menyolatkannya. Tidak sholat karena mengingkari kewajiban, murtad. Tidak disolatkan jika seseorang meninggalkan sholat itu tidak wajib atau murtad, maka ia tidak dimandikan, tidak disolatkan dan tidak dikuburkan di pekuburan muslim. Dalil ini berdasarkan hadis yang menyatakan meninggalkan sholat sebagai pembatas antara kesyirikan dan kekafiran jika mengingkari kewajiban. Kesimpulan praktis, dalam kasus di Indonesia di mana malas lebih umum daripada pengingkaran terang-terangan, jenazah wajib dimandikan, disolatkan, dimakamkan karena ia masih seorang muslim. Sholat jenazah adalah penghormatan terakhir dan doa agar diampuni, bahkan untuk pelaku dosa besar selama ia tetap muslim.